Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan menginjak kepada materi selanjutnya, yaitu materi pada KD 3.6 tentang perilaku jujur atau mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Untuk itu mari sama-sama kita lihat bagan untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni mempertahankan kejujuran. Yang pertama adalah makna jujur, kemudian dalil tentang jujur, dan untuk hikmah jujur insyaallah nanti akan saya coba buatkan kembali video pembelajarannya. Nah, jujur yang pertama yaitu kita mesti jujur dalam niat, kemudian jujur dalam lisan, dan jujur di dalam perbuatan kita. Untuk kompetensi dasar ya 1.6 meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Kemudian KD 3.6 yaitu menganalisis manfaat kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan masuk kepada materi ya. Yang pertama ini adalah pengertian jujur. Di dalam bahasa Arab, kata jujur ini semakna dengan kata as-sidqu ya, atau sidiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Kemudian lawannya ya as-sidqu ini yakni al-kadzibu atau dusta. Nah, kemudian secara istilah kalimat atau kata jujur ini bisa bermakna satu, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat adalah sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Selanjutnya, pembagian jujur menurut Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali membagi atau mengklasifikasikan jujur ini menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu jujur di dalam niat atau berkehendak, yaitu maksudnya adalah tiada dorongan bagi seseorang di dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sholat yang kemudian kita laksanakan pasti di ujungnya adalah apa? Adaan lillahi ta'ala. Nah, kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari pun semestinya apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang akan kita perbuat, itu semestinya adalah karena ingin menggapai atau mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jujur di dalam perkataan atau lisan kita ya, yang artinya Imam Ghazali ini mengatakan bahwa orang yang jujur ini itu harus sesuai ya, apa yang sesuai, berita yang dia terima dengan kemudian apa yang disampaikan ya. Jangan kemudian kita menyampaikan sesuatu yang hoax gitu ya, sesuatu yang belum benar atau belum pasti kebenarannya. Nah, orang yang jujur ini dia dapat memelihara perkataannya ya, dia tidak akan berkata kecuali dengan kata-kata yang jujur. Nah, barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, nah dia termasuk kategori jujur di dalam lisan. Nah, termasuk Imam Ghazali juga mengatakan bahwa ketika kita berusaha untuk menepati janji kita ya, kepada kawan kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kita telah berjanji, maka orang yang jujur di dalam lisannya, di dalam perkataannya akan berusaha semaksimal dan sekuat tenaga untuk menepati setiap janji-janjinya. Yang terakhir, menurut Imam Ghazali, pembagian jujur ini yang ketiga adalah jujur di dalam perbuatan atau amaliyah kita, yang artinya adalah beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Nah, orang yang kemudian dia jujur di dalam perbuatan atau amaliyahnya akan berusaha sungguh-sungguh gitu ya, untuk selalu senantiasa menjaga ya anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat, baik maksiat
ketika sedang ramai maupun maksiat ketika dia sedang sendiri. Nah, begitupun juga dengan beramal, ya, beramal dia kemudian hanya untuk mencari dan menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, orang yang jujur dalam perbuatannya ini akan senantiasa menunjukkan perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia, perbuatan yang dapat mendatangkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kejujuran ini adalah merupakan fondasi atas tegaknya satu nilai-nilai kebenaran. Karena jujur ini identik dengan kebenaran, mari sama-sama kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Lalu Allah pun berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Mari sama-sama kita simak Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini, yang kemudian menerangkan bahwa kita harus menjadi hamba Allah yang selalu jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqis ولا يجرمنكم شآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat daripada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam Quran surat At-Taubah, Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Mari kita lihat kandungan Quran surat Al-Maidah yang barusan kita bacakan. Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas hanya karena Allah. Jadi orang yang kemudian dia merasa bahwa dirinya beriman akan senantiasa perbuatannya dilaksanakan dengan cermat, jujur, dan hanya ingin mencapai keridhaan Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karenanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Nah, di dalam persaksian mereka harus adil, menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Orang yang berpegang teguh kepada nilai-nilai kejujuran akan berusaha selalu adil kepada siapapun, baik kepada orang lain, sahabatnya, saudaranya, bahkan kepada dirinya sendiri. Mengenai ayat kandungan Quran surat Al-Maidah ini, mari sama-sama kita simak pendapat daripada Imam Ibnu Katsir. Menurut beliau, maksud daripada ayat ini adalah agar orang-orang yang beriman ini menjadi penegak kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia atau karena mencari popularitas saja.
mereka dapat menjadi saksi dengan adil dan tidak curang. Jangan kebencian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka. Ya, terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik teman ataupun musuh, karena sesungguhnya perbuatan adil ini akan menghantarkan pelakunya memperoleh derajat takwa. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallah siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajul yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktabu 'indallahi kadzdzaba." Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga." Dan senantiasa seseorang yang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Dari ayat maupun hadis yang kemudian tadi sudah dibacakan, bahwa kita sebagai orang yang beriman itu mesti jujur, dan orang yang beriman ini pasti jujur. Andai kata kita temukan masih ada saja orang yang kemudian berbohong, dalam arti lain di bibir, lain di hati, ya, maka dipertanyakan keimanannya. Bahwa orang yang kemudian dia tidak bisa berlaku jujur, jangan sampai masuk ke dalam kategori salah satunya adalah orang munafik. Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, kemudian dia mengingkari. Diberikan amanah, kemudian khianat. Nah, inilah tentu kemudian ciri-ciri orang yang munafik, yang melekat kepada mereka yang kemudian tidak mau jujur. Oleh karenanya, ya, pada pembahasan kali ini kita kemudian diingatkan, ya, baik oleh Allah melalui Al-Qur'annya ataupun melalui hadis Nabi-Nya, bahwa ayo kita sama-sama berlaku jujur, dan perbuatan jujur ini, ya, tidak hanya kepada orang lain, tapi jujur kepada diri kita sendiri. Demikian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga senantiasa bermanfaat dan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.